bagaimana masa depan negara, bagaimana masa depan jemaat Ahmadiyah, harus dipikirkan. Insya Allah jemaah Ahmadiyah, insya Allah Allah akan melindungi kalian dan akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para ajengan, para bapak-bapak, para pemuda, para pemudi. Saya mesti dekat tinggali sugana kusima kadang mungkin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara jalsa salana mudah-mudahan penuh barokah. Mudah-mudahan selawat salam mudah-mudahan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini kita di yaumul akhir bisa berkumpul, bisa bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama insya Allah yang hadir pada hari ini, yang di luar, yang ngantuk, yang ngobrol, yang tidur, insya Allah akan mendapatkan pahala fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'. Barang siapa orang yang datang maksudnya untuk mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala fisabilillah, pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kita pulang juga nanti ke rumah akan mendapatkan pahala fisabilillah. Yang kedua, insya Allah yang hadir pada hari itu semuanya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mencari jalan, kemudian orang itu adalah untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqun ilal jannah, maka Allah akan menunjukkan kepada orang itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah Ahmadiyah katalah Haji Pasu bahirna ngan kamari waktu apa kemarin teh lebaran apa kemarin teh Idul Adha, mungkin lupa dombanya tidak hadir. Alhamdulillah. Kemudian baiknya jemaah begitu saya duduk langsung dikasih waktu untuk tausiah. Alhamdulillah. Insya Allah saya datang ke sini barusan, maaf agak tadinya mau pagi, barusan ada pengajian di Cikalonta dan nanti malam di Sukaratu. Maka di sini saya tidak akan lama-lama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah silaturahmi ini akan oleh Allah akan dimudahkan rezekinya.
yang usaha, insya Allah usahanya akan lancar dan hidupnya akan barokah. Syaratnya satu, wal yasyar rahimah, harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling memuliakan. Maaf, ini dulu sebentar, matikan dulu. Insya Allah, man yarham yarham. Barang siapa orang yang menghormati orang lain akan dihormati. Siapa orang yang baik kepada orang lain, maka dia akan baik kepada kita. Insya Allah jemaah Ahmadiyah, insya Allah Allah akan melindungi kalian dan akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya titip terutama kepada para pemuda jemaah Ahmadiyah. Yang pertama titip, karena sudah pada sepuh-sepuh kelihatan, saya ini dengan jemaah itu bukan saudara fikih, tapi saudara bin nasab, sebagai keluarga keturunan sama-sama jemaah Ahmadiyah. Para jemaah, titip kepada kalian yang muda-muda, yang pertama adalah kalian harus punya ilmu pengetahuan, harus punya ilmu. Kenapa? Karena kita bisa bahagia akhirat, bisa bahagia dunia, bisa bahagia keduanya hanya dengan ilmu. Maka kalian para pemuda jemaah Ahmadiyah yang pertama adalah harus punya ilmu pengetahuan. Tetapi kita punya ilmu pengetahuan itu bukan untuk pintar, karena orang yang pintar itu senangnya menipu orang. Betul? Senangnya pintar. Saya insya Allah kalau jadi, insya Allah akan memberi sedekah jariah ke jamaah. Itu orang pintar. Jadi orang yang banyak janji itu jangan dipercaya, itu akan hianat. Setelah jadi lupa nanti ke jemaah Ahmadiyah. Yang kedua adalah harus, tapi janganlah menjadi orang pintar, titik, tapi jadilah orang yang cerdas. Yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan masa depan. Itulah orang yang cerdas. Bagaimana jemaah Ahmadiyah ke depan harus, jangan yang mendengarkan dengan ulama-ulama aja, kiai-kiai yang ada di depan. Angsiun, Anda sudah malu. Orang yang cerdas itu pikirannya untuk masa depan. Bagaimana masa depan negara? Bagaimana masa depan jemaat Ahmadiyah harus dipikirkan. Hanya mempercayakan orang-orang tua kita ini, tetapi kita harus punya cita-cita yang muda itu, harus berpikir bagaimana masa depan jemaat Ahmadiyah yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, harus bisa berkarya, karya untuk negara, karya untuk agama, terutama untuk jemaat Ahmadiyah. Bagaimana supaya jemaat ini lebih barokah, lebih bermanfaat, karena Rasul telah bersabda, khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat, yang paling berfaedah bagi orang lain. Ini yang harus punya jemaah Ahmadiyah. Kemudian
Yang ketiga jemaah Ahmadiyah semua yang terus mampu muda wanita ya. Orang bapak di babakannya. Ulang alamun ya coba. Lain jadi sombong bagaimana enggak ayah campur. Ada yang bisa ada visi politik. Belum jelas. Salah pilih celaka. Jadi kita pilih yang betul-betul mau melindungi, memajukan jemaat Ahmadiyah. Itu yang ketiga, kita harus menjadi orang yang toleransi antara agama. Dengan agama apapun kita harus baik. Karena Rasulullah SAW waktu di Madinah, beliau ada orang Majusi, ada orang yang kafir, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Rasul tetap toleransi. Itu kita ini harus toleransi dengan agama siapapun, karena mereka punya akidah, punya dalil sendiri. Nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan saling menyayangi, jangan salah menyalahkan, karena kita juga belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya jemaat Ahmadiyah, belajar terus tekuni jemaat Ahmadiyah ini sama kita, tujuannya adalah mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus toleransi. Tidak, saya diundang kemana-mana datang ke jemaat Ahmadiyah, apalagi karena gratis di Mama Oda. Malaya pangbagerna Mama Oda di Singaparna di Jakarta tara aya rumah makan gratis. Maudah samobil sabus maudah mah sok cenah haji barang jang hajinya sok cina dar ulah dipeta duit kan kudu mere duit ka dieu moal cenah jang haji mah mali bere jengkol putih asin we. Alhamdulillah. Ini harus kita punya toleransi yang ini. Yang terakhir adalah semuanya harus punya akhlakul karimah, punya akhlak baik. Karena Rasul dicontoh itu laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi berjuang sukses menyebarkan agama Islam sukses. Karena apa? Dia adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka tidak, kalau jemaah Ahmadiyah mau lebih maju, lebih barokah, lebih bermanfaat, semuanya harus punya akhlakul karimah. Karena orang itu bukan melihat hartanya, bukan melihat jabatannya, tetapi yang pertama akhlakul karimah. Insya Allah kalau semuanya yang pertama punya ilmu, cerdas, berkarya, toleransi, akhlakul karimah, insya Allah jemaat Ahmadiyah akan lebih berkembang, akan lebih manfaat, barokah bagi umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu anu di dapur disungguh mual panjang lebar, kemari ayeuna aya bade pangosan di Padang Mabudi di Kecamatan Sukaratu. Mudah-mudahan dari awal ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi jemaah Ahmadiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya undur, maaf
Apabila ada kata-kata yang tidak enak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah kalau ada acara jemaat, saya ada kosong, tidak ada jawab, insya Allah akan hadir, karena ini adalah saudara pijin, saudara pinnasab. Insya Allah kalau kita saling bersatu, insya Allah akan lebih bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya dan tidak akan sampai akhir Pak Ustaz, karena saya akan menuju Sukaratu karena pada maghrib acaranya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.